Oi, Tot, gimana dengan wifi tetangga? Aman? Udah tahu sandinya? Kalau gua mah ya pakai pulsa cuy buat nonton film. Kali ini gua mau bahas film action yang super keren cuy. Film ini merupakan laga trailer yang diadaptasi dari komik Ciudat karya Andy Park dan Antonio Russo. Diproduksi oleh Russo bersaudara bersama Chris Hemsworth kembaran gua dan disutradarai oleh Sam Hargrave yang juga menjadi koordinator stunt Captain America. Yang paling menarik di film ini adalah pengambilan gambarnya yang dilakukan di India yang menyatukan aspek barat dan timur. Di awal film kita diperlihatkan dengan adegan tembak-tembakan kayak Free Fire, di mana seorang tentara bayaran yang bernama Tyler sedang baku tembak dengan polisi India. Scene berpindah ke sebuah sekolah MTS tempat Opi mencari ilmu. Opi dan teman-temannya kemudian singgah di sebuah kafe yang dimana di sana juga ada gadis pujaan Opi. Dan tak lama kemudian dia sampai di rumah dan bertemu dengan anak buah ayahnya. Singkat cerita, Opi dan teman-temannya berada di bar dan bertemu dengan gadis yang ada di kafe tadi. Dia dan temannya memutuskan untuk keluar bar buat ngisap ganja cuy. Tiba-tiba, Aladusing datang mergokin mereka berdua dan menculik Opi. Kemudian di dalam penjara, ayahnya Opi mendengar kabar kalau dia diculik sama musuh bebuyutannya, bandar narkoba terbesar di India, dan menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Opi segera. Tyler dan teman-temannya berada di sebuah hutan lagi nyantai. Dan tiba-tiba, Tyler kemudian melompat dari tebing itu. Gak lama kemudian, seorang wanita datang menghampiri Tyler, sebut saja Nick. Dia mengatakan kalau anak seorang gangster diculik dan mereka akan ditugaskan untuk membebaskannya. Sementara itu, anak buah dari ayahnya Opi juga segera mempersiapkan diri. Singkat cerita, Tyler dan kelompoknya kemudian menyusun rencana, tetapi Nick berpikir kalau ada yang tidak beres. Ketika Tyler sudah berada di kota Dhaka, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dan mengarahkan dia ke seberang jalan. Gak lama kemudian, dia dihampiri preman pasar yang mengendarai kijang dan membawanya ke kos-kosan terdekat. Di tempat lain, bos dari penculik anak tersebut melakukan perekrutan terhadap bocil FF. Ketika sudah sampai di kos-kosan, Tyler kemudian diancam akan ditembak. Akan tetapi, Tyler yang tampan dan berani gak takut sama sekali dengan ancaman tersebut. Lalu preman ini pun memperlihatkan anak gangster yang diculik tadi dan gak lama Tyler disuruh untuk meminta tebusan. Tyler dan anggotanya melakukan perlawanan untuk membawa Opi pergi dan terjadilah pertarungan. Kemudian Tyler mendobrak dan menghabisi preman yang ada di sana tanpa sisa. Singkat cerita, Tyler berhasil membawa Opi dan segera membawanya pulang. Tetapi bos yang menculik Opi pun gak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya untuk menutup semua jalan masuk di kota tersebut. Di tepi sungai sudah ada dua anggota Tyler yang menunggunya dan satunya lagi berada di hutan untuk mengawasi. Akan tetapi ada yang tidak beres dan benar saja ada yang menyabotase kapal tersebut. Dan tiba-tiba semua anggota Tyler dihabisi. Sementara itu mereka masih menunggu bayaran dari ayahnya Opi yang tak kunjung ditransfer. Gak lama kemudian, para polisi India datang ke TKP untuk mencari keberadaan Tyler dan Opi. Mereka pun berlari dari kejaran pria yang menghabisi anggota Tyler, dan sebenarnya itu adalah Saju, anak buah ayahnya Opi. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan sampai ke kota. Saju kemudian menembaki polisi tersebut agar tidak menangkap Opi. Saju menabrakkan mobilnya ke mobil Tyler. Mereka berdua pun berhasil bersembunyi dari kejaran polisi India. Satu persatu, polisi itu kemudian dihabisi oleh si Tyler dan berhasil kabur. Akan tetapi, Saju masih mengejar mereka dan perkelahian pun tak terhindarkan. Tapi tiba-tiba, Tyler dihantam sebuah mobil oleh warga yang melintas. Dan kemudian Saju juga dihantam mobil yang tak lain adalah Tyler. Singkat cerita, mereka ada di sebuah pabrik untuk mengobati luka Tyler.
Kemudian Nick menelpon Tyler dan mengatakan bayaran mereka tak kunjung ditransfer dan menyuruh Tyler untuk membatalkan misi tersebut. Tapi Tyler menolak dan menyuruhnya untuk berusaha mendapatkan uangnya segera. Di sisi lain, Saju yang babak belur menyewa kos-kosan untuk mengobati lukanya. Tyler dan Opi kemudian mencoba mencuri sebuah mobil, namun dihadang oleh bocil FF yang direkrut tadi. Mereka pun ditembaki menggunakan senjata yang biasa digunakan di game GTA San Andreas. Tyler kemudian menghajar bocil tersebut seperti menempuk nyamuk. Singkat cerita, Tyler berada di sebuah rumah milik teman lamanya dan mengatakan kalau seluruh kota lockdown akibat Tyler mencari masalah dengan Amir, bandar narkoba tadi. Di tempat lain, anak buah Amir mengatakan kalau dia mengetahui keberadaan Tyler dan Opi. Kemudian, Gaspar kembali ke rumah tersebut dan meminta Tyler agar meninggalkan anak itu. Akan tetapi, Tyler menolak dan akan tetap membawanya pulang sesuai misi. Gaspar pun membantah dan akan menghabisi anak tersebut, sehingga mereka berdua pun adu jotos sebagai kantor versus Thanos. Namun yang membedakannya adalah mereka tidak mempunyai kekuatan super seperti di film Avenger. Opi yang mendengar mereka adu jotos memutuskan untuk keluar kamar dan tiba-tiba Opi menembak Gaspar tepat di dadanya. Kemudian Tyler menghubungi Saju untuk meminta bantuan. Tyler pun menyuruh mereka ke sebuah perbatasan yang di mana sudah ada helikopter yang menunggunya. Sedangkan di kota terlihat sudah banyak polisi yang berjaga dan mencari keberadaan mereka. Lalu Tyler menembaki polisi tersebut untuk mengalihkan perhatian mereka dan terjadilah baku tembak layaknya PUBG. Tibalah mereka di perbatasan yang di mana dijaga ketat oleh para polisi. Di tempat lain, terlihat Amir dan anak buahnya sedang mengawasi perbatasan. Kemudian mereka berdua turun dari mobil dan segera melewati perbatasan tersebut. Akan tetapi, mereka dihentikan oleh salah satu polisi di sana. Mereka pun ketahuan dan Saju langsung menembaki polisi yang ada di sana. Terlihat juga Tyler yang masih sibuk dengan senjatanya. Polisi kemudian datang membawa helikopter dan menembaki mereka bertubi-tubi. Tak lama kemudian, Nick beserta anggotanya datang membantu dan menjatuhkan heli tersebut. Singkat cerita, heli yang akan membawa Opi nanti gagal mendarat akibat pilotnya tertembak oleh sniper. Dan tiba-tiba, Saju ikut tertembak di bagian kepala dan tewas. Satu persatu anggotanya pun tumbang akibat sniper. Lalu Nick mencari tahu keberadaan sniper tersebut dan headshot. Ovi yang ketakutan kemudian bersembunyi di bawah mobil. Tyler kemudian tertembak di bagian leher oleh bocil yang dihajarnya tadi. Terlihat Tyler yang sudah sekarat mengingat putranya yang sudah meninggal. Lalu menyuruh Ovi untuk segera naik ke helikopter. Dan Ovi pun selamat. 8 bulan kemudian, terlihat Opi yang berada di sekolah dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kemudian Nick datang menghampiri Amir dan tanpa basa-basi langsung menembaknya. Terlihat juga di seberang kolam renang ada seseorang yang gua duga itu adalah si Tyler.